Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video tutorial kali ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan rumus left, right, dan mid pada Microsoft Excel. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya mengajak teman-teman untuk klik like dan subscribe agar channel ini bisa tetap berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat. Kita perhatikan pada tabel rumus ini, fungsi left ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri teks. Cara penulisannya yaitu sama dengan left, kemudian teksnya, lalu titik koma, kemudian jumlah karakter yang akan kita ambil yang dimulai dari sebelah kiri teks, lalu tutup kurung. Selanjutnya adalah fungsi right. Fungsi right ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan teks. Cara penulisannya adalah sama dengan right, kemudian buka kurung, kemudian teksnya, lalu titik koma, kemudian jumlah karakter yang akan kita ambil yang dimulai dari sebelah kanan teks, lalu tutup kurung. Selanjutnya adalah fungsi mid. Fungsi mid ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri teks atau dari tengah teks pada posisi tertentu. Cara penulisan rumus untuk fungsi mid ini adalah sama dengan mid, lalu buka kurung, kemudian teksnya, lalu titik koma, kemudian jumlah karakter yang akan kita ambil dari sebelah kiri dari posisi awal karakternya. Selanjutnya titik koma, lalu jumlah karakter yang akan kita ambil dari sebelah kiri yang dimulai dari posisi awal karakternya. Lalu tutup kurung. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba langsung mengaplikasikannya. Pada tabel ini, kita akan menerapkan fungsi left, mid, dan right. Kita mulai dari fungsi left. Sekarang, kita akan mengambil 5 karakter dari sebelah kiri pada teks ini. Caranya, ketik sama dengan left. Perlu kita ketahui bahwa fungsi-fungsi di Excel seperti ini bisa ditulis dengan huruf besar atau bisa juga ditulis dengan huruf kecil seperti ini. Kemudian buka kurung, lalu klik pada sel ini, karena kita akan mengambil karakter dari teks yang ada dalam sel ini. Lalu titik koma, kemudian ketik jumlah karakternya yaitu 5. Karena kita akan mengambil sebanyak 5 karakter dari sebelah kiri teks yang ada dalam sel ini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Kita lihat hasilnya adalah fisik. Karena kita telah mengambil 5 karakter dari sebelah kiri teks ini. Contoh berikutnya, kita akan mengambil kata matematika di dalam teks ini. Caranya, kita hitung berapa jumlah karakter matematika yang ada dalam teks ini. Kita mulai dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti karakternya adalah 10. Dihitung dari sebelah kiri teks ini. Kemudian rumusnya adalah ketik sama dengan left, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel ini, karena kita akan mengambil karakter dari teks yang ada dalam sel ini, lalu ketik titik koma, kemudian ketik jumlah karakternya, yaitu 10, karena kita akan mengambil sebanyak 10 karakter dari sebelah kiri teks ini. Lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Maka hasilnya adalah matematika. Contoh berikutnya, kita akan mengambil kata tutorial dalam teks di sel ini. Caranya, kita menghitung berapa jumlah karakter tutorial di dalam sel ini. Kita mulai dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 jumlah karakter dihitung dari sebelah kiri teks atau selnya. Kemudian rumusnya adalah ketik sama dengan left, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel ini, lalu titik koma, kemudian ketik jumlah karakternya, kemudian ketik jumlah karakternya yaitu 8,
lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Maka hasilnya adalah kata tutorial, karena kita telah mengambil 8 karakter yang dimulai dari sebelah kiri pada sel ini. Berikutnya adalah fungsi write. Seperti kita jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi write adalah untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan teks. Sekarang kita akan coba mengambil 5 karakter dari sebelah kanan teks pada sel ini. Caranya, ketik sama dengan write, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel ini, karena kita akan mengambil karakter dari teks yang ada dalam sel ini, lalu ketik titik koma, kemudian ketik jumlah karakternya, yaitu 5, karena kita akan mengambil sebanyak 5 karakter dari sebelah kanan teks ini. Lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Kita lihat hasilnya adalah dasar, karena kita telah mengambil 5 karakter yang dimulai dari sebelah kanan teks ini. Contoh berikutnya, kita akan mengambil kata terapan di dalam sel ini. Caranya, kita hitung berapa jumlah karakter terapan yang dimulai dari sebelah kanan teks ini. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlah karakternya adalah 7. Dihitung dari sebelah kanan teks atau selnya. Kemudian rumusnya adalah ketik sama dengan write, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel ini, karena kita akan mengambil karakter dari teks yang ada dalam sel ini, lalu ketik titik koma. Kemudian ketik jumlah karakter yang kita inginkan, yaitu 7, karena kita akan mengambil sebanyak 7 karakter yang dimulai dari sebelah kanan teks. Lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Kita lihat hasilnya adalah terapan, karena kita telah mengambil 7 karakter dari sebelah kanan teks. Selanjutnya, kita ke fungsi meet. Seperti telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi meet adalah untuk mengambil beberapa karakter dari tengah teks pada posisi tertentu. Sekarang kita akan coba mengambil 5 karakter, dimulai dari karakter keempat dari teks yang ada dalam sel ini. Caranya, ketik sama dengan meet, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel ini, karena kita akan mengambil karakter dari teks yang ada dalam sel ini. Lalu ketik titik koma, kemudian ketik posisi mulainya, kita ketik 4, karena kita akan mulai dari karakter keempat dari sel ini. Lalu titik koma, kemudian kita ketik jumlah karakter yang kita inginkan, misalnya 5. Lalu tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Hasilnya adalah IKD seperti ini, karena kita telah mengambil 5 karakter yang dimulai dari karakter keempat pada sel ini. Contoh berikutnya, kita akan mengambil kata Microsoft dalam sel ini. Caranya, kita hitung mulai dari karakter keberapa Microsoft dalam sel ini. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, huruf M-nya dimulai dari 10 ini. Berarti posisi awalnya adalah 10. Kemudian kita hitung berapa jumlah karakter dari kata Microsoft ini. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jumlah karakternya adalah 9. Kemudian rumusnya kita tulis seperti ini. Sama dengan meet, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel ini, karena kita akan mengambil karakter dari teks yang ada dalam sel ini. Lalu ketik titik koma, kemudian ketik posisi mulainya. Tadi kita hitung bahwa posisi mulainya adalah 10. Lalu titik koma, kemudian ketik jumlah karakternya. Karena kita akan mengambil sebanyak 9 karakter, maka kita ketik 9. Lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Kita lihat hasilnya adalah Microsoft, karena kita telah mengambil 9 karakter yang dimulai dari karakter ke-10 dari teks ini. Contoh selanjutnya, kita akan mengambil kata 2020 dalam teks ini. Caranya, kita akan hitung mulai dari karakter keberapa kata 2020 ini berada dalam teks ini. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti posisi awalnya adalah 4. Kemudian kita hitung berapa jumlah karakter 20. Kita mulai dari sini.
1, 2, 3, 4. Berarti jumlah karakternya adalah 4. Kemudian kita tulis rumusnya seperti ini. Sama dengan mid, lalu buka kurung, kemudian klik pada sel ini, karena kita akan mengambil karakter dari teks yang ada dalam sel ini, lalu ketik titik koma, kemudian ketik posisi mulainya. Karena kita akan mulai dari karakter keempat, maka ketik 4. Lalu titik koma, kemudian ketik jumlah karakternya, yaitu 4. Karena kita akan mengambil sebanyak 4 karakter, kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Kita lihat hasilnya adalah 2020 seperti ini. Karena kita telah mengambil 4 karakter yang dimulai dari karakter keempat dari sel ini. Nah, sampai di sini saya berharap teman-teman sudah bisa memahami penggunaan fungsi left, right, dan mid seperti yang saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila videonya bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini bisa tetap berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.